Maiden album Number of the Beast, Judas Priest album Screaming for Vengeance. Ya udah sejak itu, ini dia musik yang gue butuhkan. Kalau kritik sosial di metal, lirik yang keras, ketemu visual yang keras, dengan sound yang keras, scene itu, acara di kampus, gerakan mahasiswa, ketemu. Jadi pakai kaos ini. Dan dia bilang, oh nggak tahu, ini punya papa gitu. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan lama menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam kini hari, gue Aski dan teman gue Daddy G. Daddy G. Oke, hari ini kita kedatangan tamu namanya Mas Yuka. Mas Yuka, silahkan perkenalkan diri dulu. Oke. Halo, gue Yuka Diana Rendra. Gue adalah metalhead dari SD. Udah dengerin metal sampai hari ini. Udah berarti sekitar 43 tahun jadi metalhead. Dan gue adalah seorang peneliti yang fokus pada penelitian tentang subkultur metal di Indonesia. Tapi juga sampingannya gue suka produserin rekaman. Berat. Topik kita hari ini berat. Kita kedatangan tamu multitasker. Lanjut, Aski. Oke. Mas, kita ngobrol yang ringan-ringan dulu Ya. ya. Yang pasti kita akan bicara ke musisi-musisi heavy metal zaman dulu. Dari tahun 70-an, 80-an, 90-an. Siapa yang menjadi idolanya Mas Yuka? Siapa yang bikin Mas Yuka suka sama heavy metal dan kenapa? Oke. Itu aja. Oke. Jadi gini, gue waktu kecil kan kebetulan gue di keluarga itu apa ya? Kalau dari ininya Eyang tuh cucu paling kecil. Oke. Cucu paling kecil dari anak bungsu karena nyokap bungsu. Bungsu. Oke. Jadi punya kakak sepupu banyak gitu. Dan ketika gue kecil mungkin SD gitu terpapar lah sama musik mereka secara tidak langsung segala macam sebetulnya masuk. Ya. Tapi yang paling membekas tentu saja di awal-awal yang rasanya cocok gitu adalah di Purple, Zeppelin gitu kan sampai kemudian Black Sabbath. Tapi sebelum kenal metal sebetulnya gue sangat into progressive rock dari kecil. Oke. Gitu. Jadi dengerin Yes, King Crimson, Genesis dan semakin semakin tumbuh besar SD gitu, rasanya kepengen dengerin musik yang jauh lebih agresif, lebih keras, lebih lah. Biasanya kan anak-anak yang dengerin progressive rock, kemudian ada yang lari ke jazz atau metal. Nah, itu the other path, ya itu dengerin metal. Jadi kira-kira mungkin kelas 2 atau kelas 3 itu, walaupun di zaman itu udah dengerin juga New Wave, Police dan lain-lain, tapi terus kemudian ketemu dengan Iron Maiden dan Judas Priest tahun 82. Maiden album Number of the Beast, Judas Priest album Screaming for Vengeance. Ya udah sejak itu, ini dia musik yang gue butuhkan gitu. Yang gue banget. Walaupun sebelumnya memang udah juga sih dengerin Purple, Zeppelin, Sabbath. Terus ya yang hard rock yang arahnya ke sana gitu lah. Iya. Motorhead juga. Pas New Wave itu ya heavy metal mulai itu ya. Iya. Judas Priest. Iya. Priest sebetulnya tahun 70-an. Priest sebetulnya 70-an, tapi gue kena terpaparnya 82 soal Screaming for Vengeance. Habis itu biasalah mundur kan, nge-track balik lagu-lagu yang sebelumnya, ketemu album British Steel. Ya udah dan tapi kemudian bablas lah. memang nggak tahu ya bener apa enggak, tapi memang
Iron Maiden itu benar-benar seperti membawa istilah heavy metal yang sebenarnya mungkin ya. Iya, makanya mereka disebut New Wave of British Heavy Metal kan. Betul. Di zaman itu ya. Iya. Karena Terus memberi kesegaran. memberi kesegaran. Udah gitu cerita lagi ya. Iya, yang Isinya menarik kan cerita. lagu mereka semua cerita gitu. Cerita sejarah Ya, gitu Numbers kan. of the Beast, Flight of Icarus, Iya, iya. terus Revelation, Nah, terus kayak gitu. gue juga jadi kutu buku sebetulnya juga karena metal. Karena Oh, oke. ya itu karena dengerin dengerin lirik-liriknya, terutama Maiden. Jadi ada sebetulnya dua band yang sangat berpengaruh membentuk gue jadi kutu buku. Yang pertama Rush, Oke. tentu saja gitu. Yang kedua Maiden. Lirik mereka itu kan sangat bercerita dan ceritanya memang bersumber pada literatur yang jelas gitu kan. Kalau Maiden apalagi literatur sejarah gitu. Iya. Dari situ terus jadi ngulik mereka baca apa sih? Oh, mereka baca ini. Tapi mungkin Iron Maiden yang pas Bruce Dickinson ya. Terutama waktu ya. Diano Makanya kan belum. Diano belum. Diano. Dan kebetulan kan gue mendengarkan itu Maiden langsung di Number of the Beast kan. Ketemu pertamanya itu. Itu album Jadi hebat itu. langsung oh gitu. Langsung ketemu pada dunia literatur juga. Ya, yang menarik itu sih. Itu kalau yang dari luar ya. Pas tahun 80-an memang gue ngeliat heavy metal itu memang booming banget, tapi ketika tahun 90-an udah mulai pudar tuh karena masuk thrash metal kalau nggak salah ya tahun 90-an ya. Ya, walaupun thrash metal kan sebetulnya ya anak. Iya. Masih satu keluarga. Iya. Jadi nggak apa-apa juga. Even grunge juga sebetulnya satu keluarga. Semuanya satu keluarga ya Mas Yuka. Iya. Balik lagi ke Yang buyutnya sama. ya. Betul. Nah, tapi itu yang dari luar ya. Kalau Ya. Indonesia gimana, Mas? Nah di tahun 80-an itu karena masih jarang band-band lokal yang membawakan materinya sendiri. Memang sudah ada beberapa kayak dulu ada Roland Band tuh kalau nggak salah di tahun 87, 88 gitu mereka terus sebentar Andromeda kalau nggak salah. Andromeda ya. Solo ya kan memang ada gitu. Tapi banyak juga band-band yang besar karena mereka sebetulnya membawakan materi orang gitu kan. Jadi band tribute lah. Misalnya Seeds dulu tuh drummernya kalau nggak salah si Riri Riza sutradara itu. Oh iya. Dia spesialis bawain Scorpions misalnya. Lalu Oke. Jet Liar tuh bawain Judas Priest gitu kan. Dan acara musik ya festival musik karena gue besar di Jakarta ya, di Jakarta lebih banyak diisi sama yang macam itu kan. Itu pada saat tahun 80-an. Udah mulai banyak acara-acara musik waktu Banyak, itu, Mas. tapi ya kebanyakan band macam itu sampai kemudian kan tahun 86 87 mulai ada scene di Pit Pub misalnya, ada Rocks. Lalu Rocks membawakan lagunya sendiri, Rock Bergema. Nah, itu sih yang sepertinya itu cikal bakal munculnya skena metal beneran gitu. Nah, sebelum-sebelumnya ya heavy metal sudah ada, fansnya sudah ada, tapi kita belum dapat mengatakan itu jadi sebuah scene yang hidup gitu. Kalau scene kan memang harus ada ekosistemnya ya, nggak cuma ada band tapi ada ekosistem yang jelas, ada record company, ada apa, semuanya harus lengkap. Ya 87 mulai terbuka jalan ke situ, tapi betul-betul ada dianggap ada scene metal. Memang kalau kebanyakan penelitian tentang metal Indonesia yang dilakukan oleh international scholars mengatakan 90-an pertengahan, dekade 90-an pertengahan baru muncul. Pada saat Britpop, pada saat thrash metal itu Ya itu di zamannya thrash metal,
sangat populer, kemudian mulai juga muncul death metal dan lain-lainnya. Tapi itu sebetulnya dimungkinkan karena di tahun mungkin 94, 95 itu kan mulai muncul teknologi rekaman digital. Gitu, digital audio recording itu mulai muncul dan itu serta-merta memberi kesempatan buat anak-anak muda untuk melakukan produksinya sendiri karena biaya peralatan lebih murah ya. Sehingga biaya produksi jadi sangat murah, muncul studio-studio rekaman banyak itu kecil-kecil di seluruh Jakarta, yang gue tahu di Jakarta gitu ya. Perusahaan rekaman yang independen juga jadi muncul. Nah baru itu scene jadi hidup. Nah, kemudian banyak band, banyak rilisan lokal, butuh panggung. Nah itu gayung bersambut dengan kondisi ya di masa menjelang reformasi. Nah, cerita chapter ini nih ada di bukunya Jeremy Wallach yang berjudul Modern Noise, Fluid Genre. Nah, itu disertasi, seingat gue itu disertasi dia yang menceritakan musik populer Indonesia dalam dimensi politik ya. Dari tahun 97 sampai 2001. Nah, chapter itu ada tuh. Jadi menurut Jeremy Wallach ya, gerakan musik underground yang skenanya baru jadi itu ketika membutuhkan panggung, ketemulah sama gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa reformasi. Pada saat yang sama, tahun 93 ketika terjadi kerusuhan konser Metallica, kan hampir semua konser metal dilarang. Nggak ada international act untuk metal gitu. Rock in general ada. Developer tahun 95 masuk ke sini misalnya. Itu lebih lembut soalnya. Iya, nah tapi yang metal itu kemudian yang thrash metal dan seterusnya itu karena dilarang dia jadi benar-benar masuk ke bawah tanah kan. Tapi bandnya udah banyak, rilisan udah banyak. Nah ini ketemulah akhirnya mereka buat acara-acara di kampus. Nah dari sinilah kemudian ya scene itu, acara di kampus, gerakan mahasiswa ketemu. Jadi kalau menurut Jeremy Wallach dia menyebutnya bahwa metal adalah soundtrack buat gerakan mahasiswa tahun 98 gitu. Dan that's how it got big gitu di zaman itu ya. Nah, cuma masalahnya kebanyakan penelitian tentang metal di Indonesia yang dilakukan international scholars membicarakan era itu. Tapi yang sebelumnya itu nggak ada. Hilang. Maksudnya emang nggak jarang tersentuh. ya. Diteliti. Ya, makanya kemudian gue meneliti itu gitu kan. Nah, ngomongin itu tadi tuh. Ya, bahwa di Indonesia tahun 90-an akhirnya heavy metal itu sedikit banyak menjadi satu bagian dari gerakan mahasiswa. Politis ya berarti. Tapi apa benar ya? Kalau seingat gua, kalau gua salah, ya gua minta maaf. Heavy metal tuh jarang ngomongin politik. Kemudian pada eranya death atau thrash, di mana ada Megadeth, ada Sepultura, ada baru tuh mereka masuk. Betul. Even Rage Against the Machine. Itu kan mereka baru tuh mulai. Tapi apa benar heavy metal itu it's about politics kan enggak? Kalau tahun 70 80 gitu ya. Enggak. Kalau dilihat di Indonesia sendiri bagaimana? Kalau di Indonesia, kalau Rotor mungkin iya. Dia ngomongin dia ngomongin mengenai politik. Intinya mungkin bukan politik ansih ya, tapi intinya lirik metal di Indonesia 90-an itu ya kebanyakan kritik sosial. Iya. Dan itu memang momennya bersamaan dengan yang babak yang tadi gue ceritakan itu.
Gitu ya, chemistry-nya pas aja gitu kan. Itu sebab band-band metal di Indonesia di zaman itu Mau dapat nggak mau. dikatakan jadi politis Mau nggak mau. gitu. Karena terbawa memang. Bukan terbawa ya, mungkin memang zeitgeist-nya, semangat zamannya pada saat itu kan. Gitu. Semua orang yang ingin protes, semua orang ingin komplain tentang Orde Baru. Gitu. Ya, kalau heavy metal dibilangin seperti itu, Iwan Fals lebih kasih kritik keras tentang pemerintahan zaman dulu. Iya. Dia bukan heavy metal gitu loh. Cuman kalau kritik sosial di metal, lirik yang keras, ketemu visual yang keras, dengan sound yang keras, Jadi satu. apa yang lebih, ya, nggak ada yang bisa lebih perfect dari itu. Oke, sekarang udah dulu. Ini dulu deh. Dari G dulu deh. Nggak apa-apa, gue diem aja. Gue membiarkan dua metalheads ini saling berdiskusi. Oke, gue sendiri bukan metal. Gue tahu. Gue fans Iron Maiden. Yes. Gue tahu semua grup itu, cuman gue tidak terlalu dalam, tidak seperti dua ini. Tadi yang dari omongan tadi Bro Yuda sama Exki tadi, yang pertama yang gue tertarik tadi literasi. Oke. Yang pertama literasi tadi dengerin Iron Maiden kan tiba-tiba kan tertarik. Wah, ngulik. Apa sih membuat itu mengulik itu? Lirik itu, kekuatan lirik sehingga membuat Om Yuda tuh mau mencari literasi yang lain gitu loh. Wah. Ya agak gimana ya? Zaman itu kan cenderung ya kita ingat lah semua media masih sangat sulit diakses. Ya, betul. Gitu kan? Hiburan ya cuma itu aja. Betul. Sebagai anak SD mungkin waktu gue inget tahun 79 muncul Unyil, gue masih kelas 1, mungkin menarik, ya kan? Unyil di situ ceritanya kelas 3 SD. Tapi ketika gue naik kelas 2, Unyil masih kelas 3 SD. Gue naik kelas 3 SD, masih kelas 3 Unyil masih kelas 3. Itu yang ditiru Bart Simpson, Mas. Artinya gini, tentu saja kemudian dia jadi cepat tidak menarik kan. Gitu. Iya. Dunia anak-anak tuh. Waktu tayangnya sebentar lah Iya, ya, buat pribadi ya. Karena dunia anak-anak jadi tidak menarik karena yang ditawarkan nggak banyak. Oke lah, dulu ada Voltus, tapi Voltus datang telat 10 tahun juga, gitu kan. So, tetap saja dia jadi apa ya? Itu tadi media sulit diakses. Jadi kalau yang gue lakukan dulu adalah itu tadi karena nggak ada MTV. Iya. Jadi dengerin musik sambil baca lirik itu. Oke. Menarik sekali ya. Itu Kegiatan yang menarik banget. Kegiatan yang sangat itu spiritual gitu kan. Iya. Dan dari situlah sebetulnya kemudian gue menemukan keasikan luar biasa dalam membaca, gitu karena membaca dan sambil mendengarkan musik, misalnya dengerin Quest for Fire, Iron Maiden, itu kan album Peace of Mind. Acacia Avenue dong, 22 menit itu Mas, ceritanya tentang kalau gue yang paling itu Quest for Fire karena dari situ gue kemudian baca novelnya Isaac Asimov. Wow. Itu kan baca novelnya Dune awalnya gitu. Terus dari situ terus jadi Isaac Asimov dan seterusnya Brave New World, Aldous Huxley. Ya gara-gara Maiden gitu kan. Kan jadi kepengen tahu baca di sebuah kalau nggak salah bahwa itu lagu itu inspirasinya dari film ini gitu, dari film Dune misalnya terus oh iya nih waktu itu Dune juga sempat keluar Sting main ya kan, yang masih Sting nonton dari rental itu telat berapa tahun tapi kemudian ini menarik sekali ya ini jadi metal tuh membawa gua ke dunia yang lain gitu sebetulnya. Oke. Gitu kan sama sih sebetulnya kayak waktu dengerin iya yang lain-lain gitu kan. Mengenai apa? Pilot ya, Perang Dunia Kedua. Di waktu itu Perang Dunia Perang Pertama Dunia. kalau nggak salah apa Perang Dunia Kedua? Kedua.
Karena itu Churchill. Iya, yang, Churchill. ya begitu sih. Sebenarnya karena kekurangan sarana hiburan Hiburan aja. aja ya. Dan mungkin karena gua anak tunggal, Oh, iya. ada masa-masanya ketika Menyendiri atau apa gitu. enggak, jadi nyokap gue tuh kurang suka gue tidur siang. Ah? Oh, Dia iya. selalu bilang, kamu ngapain kek gitu daripada tidur siang? Baca kek apa, awalnya itu dari kecil. Jadi terbiasa gitu. Jadi lama-lama emang jadi punya kebiasaan itu aja gitu. Di jam ketika teman-teman pada tidur siang ya gue masuk ke dunia bacaan gitu kan. Oke. Ya dan itu terbawa lah sampai Dewasa. sampai besar gitu. Menarik. Sorry, kenapa gue bertanya seperti itu kan generasi kita ya nggak jauh lah, generasi kita hampir sama semua. Hampir mirip kan sebetulnya progres Iya, pendewasaan iya, mereka hampir mirip kan. Iya betul. Progresif rock, terus pecah metal, Iya, metal pecah kemana-mana. Tapi kan nggak. Yang uniknya dari Mas Yuda itu kan nggak sampai sedalamnya, tiba-tiba menggiring ke arah apa ya? Silakan minum dulu. Literasi, Iya. malah mungkin scholar mungkin atau apa nggak tahu. Ya itu yang keunikan mereka. Saya bertanya gitu loh, apa yang membuatnya akhirnya gue pengen meneliti soal metal. Metal tuh nggak cuma sekedar gue denger, nggak cuma sekedar gue ngefans, tapi ternyata banyak yang bisa gue perbuat dari metal ini. Salah satunya scholar dan penelitian ini gitu. Ya begitu sih. Karena jadi apa ya? Ya sudah bodoh-bodohannya gini, mau main band lagi udah nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Maksudnya udah. Band apa? Ya sempat lah main-main band, tapi intinya Sebagai apa? Gitaris, drummer. waktu SMP sempat bikin band thrash metal, main bass di situ. Oh, Ya tapi seperti zaman band-band di zaman itu umumnya kami nggak bikin lagu sendiri kan, iya. bawain lagu orang. Jadi bawain Anthrax dan Slayer, mau main bass. Ya. Tapi maksudnya gini, ketika usia 40-an dan udah gimana cara gue masih bisa metal-metalan lagi ya? Oke. Ya dunia literatur kan. Ya masuk ke ranah itu jadinya. Ya dibawa aja ini buat senang-senangan. Gitu lah kira-kira. Senang-senangan yang serius. Ya gitu. Nggak serius dong. Lumayan serius. Serius buat kita, nggak serius buat Mas Yuda. Hati-hati loh. Serius buat kita tuh. Nih, yang kita tahu nih Mas Yuda kan sempat nulis buku ya. Nulis buku ini apa? Iya. Heavy Metal Parents. Yap. Iya. Ini judul yang menarik nih, Heavy Metal Parents. Udah parents, heavy metal. Yang saya tahu parents itu penuh dengan nilai-nilai yang apa ya, dewa lah tanda kutip, sesuatu yang dewa. Ini tiba-tiba heavy metal parents. Ini judul menarik nih, apa nih kira-kira isi buku ini? Oke, jadi begini, buku ini nih, ini saya tulis bersama dengan partner peneliti, sebetulnya ada AA berdua, namanya Gita Widya Laksmini. Dulu kami sama-sama ngajar di universitas yang sama, tapi dia juga ibu yang metalhead. Oke. Gitu. Oke. Nah, sebetulnya buku ini Heavy Metal Parents itu cuma judul yang disodorkan oleh penerbit. Oke. Yang buat kami, lucu juga ya. Jadi kan judul lengkapnya ini, Heavy Metal Parents, Identitas Kultural Metalhead Indonesia 1980-an. Buku ini sebetulnya bicara tentang bagaimana metal di tahun 80-an membentuk konstruksi identitas anak muda di zaman itu. Dan bagaimana kemudian identitas itu beresonansi atau membentuk karakter, membentuk cara pandang mereka terhadap dunia, membentuk membentuk basis ideologis mereka sampai mereka dewasa. Beberapa narasumber bahkan sudah jadi orang tua. Awalnya itu. Dan apakah kemudian ini juga karena Gita sebenarnya latar belakang gua kan di cultural studies, tapi kalau Gita latar belakangnya itu di ilmu psikologi. Jadi dia juga ingin memotret bagaimana kemudian kemetalan itu mengonstruksi konsep nilai orang-orang ini setelah mereka dewasa gitu lah. Dewasa penuh. Sebenarnya begitu sih. Jadi ingin membongkar wilayah itu.
bahwa kemudian judul Heavy Metal Parents dan banyak orang yang mengira ini buku soal parenting, ya biarin aja. Ada beberapa teman perempuan gitu yang, wah lucu banget nih, lu bikin ini ya buku soal parenting Dengan gaya heavy metal itu. dan gaya heavy metal, gue iyain aja. Karena kalau gue jelasin kan mereka nggak akan baca. Iya, betul. Gue iyain aja, oh iya soal parenting gitu. Mereka, ini buku soal apa ya? Baca gitu. Kan lu bisa baca sinopsis sebenarnya. Oke, kita bedah sedikit-sedikit lah. Gue penasaran juga sama isi buku ini nih. Kita kan bicara masalah ingin membongkar pada saat itu generasi metal, membentuk karakteristik 80. Nah, kira-kira dari penelitian ciri-ciri dari apa ya? Ciri-ciri dari metal tuh yang masuk ke dalam pembentukan karakter 80-an tuh apa ya kira-kira? Oke, Secara pointers gitu loh. Iya. Kalau jadi gini, metal itu kan sebetulnya mereka tidak sekadar musik gitu ya, tidak sekadar hiburan, tapi pada akhirnya dia seperti seperangkat ideologi yang membutuhkan musik untuk bisa masuk, gitu. Sehingga konsumsi metal tuh jadi sangat ideologis, gitu. Misalnya konsumsi yang ideologis itu kan macam ini misalnya, wah, gue dengerin Maiden. Dan Maiden tuh liriknya sebetulnya sangat intelek gitu kan. Masa gue goblok? Masa gue, itu contoh lah. Masa gue terus kemudian illiterate? Kalau di anak-anak punk misalnya, punk itu kan sangat subkultur yang ideologis. Mereka bicara soal ketidakadilan, penindasan dan lain-lain. Lagu gue anak punk kok gue membiarkan, misalnya kok gue tutup mata dengan kondisi sekeliling gue yang ketika terjadi penindasan dan lain-lain. Macam itulah, itu konsumsi ideologis. Dia mempengaruhi perspektif kita melihat dunia. Nah, kebetulan metal hadir utuh nih. Dia kalau menurut Dina Weinstein, dia hadir dari dimensi sonik, suara, tapi juga visual. Gitu kan, dan kemudian yang last but not least yang juga sangat penting adalah lirik, gitu kan. Ini jadi kayak semacam holy trinity dari metal gitu, yang mereka hadir sekaligus. Dan ketika anak muda kemudian menikmati itu, kalau dari teori psikologi banyak adalah bukunya Jeffrey Arnott misalnya bilang itu memberi katarsis buat orang yang mendengarkannya gitu. Katarsis itu kan pasti meninggalkan kesan mendalam gitu ya. Dan itu kan membuat lama-lama seperti ada penguatan ideologis terus menerus. Akhirnya itu yang membentuk sikap gitu. Tapi apa semuanya? Kita nggak bisa bilang semuanya. Metalhead seperti itu. Nah itu nggak pernah ada penelitian yang menghitung semua, karena kita harus mulai dari populasi metalhead di dunia. Itu kan nggak mungkin. Tapi kita juga bisa lihat misalnya bagaimana perilaku fans terhadap bandnya, lalu kemudian bagaimana itu kemudian direfleksikan. Kalau lu fansnya ini, maka lu seharusnya juga setuju sama gagasan dia, gitu. Dan itu tampak sebetulnya gitu di dalam keseharian biasanya. Nah, karena itu juga yang gue alami gitu sebagai anak metal. Oke, tadi jadi ketika dia konsumsi ini jadi sangat ideologis, maka serta-merta nilai di kepalanya juga terbentuk kan. Gitu. Ada orang mengatakan misalnya metal musik setan gitu. Iya, jadi sebenarnya kan metode kritiknya metal itu gini. Gue pengen bilang lo setan,
dengan cara gue menjadi setan, Iya. dan menjadi lu. Yes. Sebenarnya gitulah Iya. metode mereka. Itu sebab mereka menampilkan atribut-atribut Visual. yang macam itu. Sebetulnya kan itu kritik juga gitu, Iya, kritik betul. kemanusiaan. Isu-isu yang macam itu yang dibawa. Jadi gimana ya? Kalau kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah sudah terjawab? Iya. Ya mungkin untuk menyederhanakannya gini aja. Itu mungkin kalau 98 aku dengar tadi, gue dengar tadi berapa kali Mas Yuda ngomongkan puncaknya itu kan di 98 ya. Perpaduan antara metal dan membentuk Ya. pergerakan politis. Ada nggak contoh-contoh di dunia juga pergerakan metal gitu akhirnya membentuk suatu kejadian atau momentum yang ya cukup kita tahu lah. Nah, kalau di dunia, mungkin kalau yang dekat dengan Indonesia, misalnya gimana Sepultura jadi apa ya, bisa betul-betul bunyi gitu di kuping anak-anak muda Brazil karena mereka bicara kondisi Oke. yang real, dan itu sebab ketika Sepultura datang, ya yang dibicarakan Sepultura di zaman itu adalah yang dirasakan anak-anak muda tentang Indonesia zaman itu kan, Orde Baru lagi ada di puncak. Ya itu pasti kan beresonansi gitu, dan banyak sih sebetulnya kejadian-kejadian gitu. Walaupun ada juga sih peristiwa yang apa ya, yang tidak selalu ekspresinya jadi apa, sepositif itu gitu. Ya. Misalnya kayak kalau di Norwegia gitu kan, anak-anak muda yang bergiat di black metal, tiba-tiba kan muncul kesadarannya akan sejarah. Tapi pada saat yang sama mereka jadi sadar, loh, sejarah kita itu penuh darah ya gitu. Dan lama-lama terus mereka melihat, oh ini biang keroknya. Menurut mereka itu adalah kekristenan, dan akhirnya muncullah ekspresi perlawanan terhadap Kristen di Norwegia, ya Scandinavian countries lah, terutama Norwegia, Swedia. Terus muncul banyak band-band black metal yang katanya antichrist dan lain-lain. Iya. Tapi itu sebetulnya juga tidak mempengaruhi scene metal yang lain sih gitu. Bahwa terus kemudian yang itu jadi tercemar atau apa, enggak, mereka ya punya relnya sendiri-sendiri aja gitu. Gue jadi ingat dulu Anthrax waktu keluarin dengan lagu Indians itu kan. Ya itu kan kritik. Itu benar-benar karena ya satu band itu semua kan ada darah Native Americans ya kalau nggak salah. Ya. Enggak Itu semua sampai- tapi kan mereka imigran gitu kan. Sampai akhirnya darahnya. mereka bisa membangkitkan lagi pride Iya, to be Native American. Iya. Itu positif gitu. Tapi memang kalau gue lihat metal itu menjadi rada negatif itu ya itu yang ketika ada black metal yang sebetulnya si Ozzy Osbourne udah mulai dulu makan itu. Ya itu pertunjukan show Iya. itu show. Cuman ketika generasi-generasi yang setelah kita itu ininya beda. Kan ada pemikirannya nggak selalu sama kan, Iya. kita satu sama lain. Tapi itu contoh, sebetulnya itu menjelaskan tadi bahwa konsumsi terhadap metal itu jadi sangat ideologis sebetulnya. Iya. Karena dia membentuk apa ya, cara pikir kita gitu. Karena ada apa ya, ada semacam tuntutan gitu. Kalau lo anak metal jangan jadi poser dong. Poser tuh maksudnya ya kan, lo dengerin band yang misalnya pro ini ada apa, pro kemanusiaan tapi perilaku lo tidak. Ada Iya. gitu. Tapi ada juga yang di satu sisi juga ada konsumsi yang sangat tidak ideologis di scene metal gitu. Ada juga yang ya kayak gue dengerin black metal, that doesn't mean gue anti-Christ gitu kan. Gue juga dengerin itu, gitu, band-band yang black metal yang sekarang gitu. Tidak berarti, oh jadi tahu aja, oh lu tuh bicara itu, oh lirik lu tentang itu, gitu.
Oke, Ya gitu lah kira-kira. sebelum gue lempar pertanyaan ke audiens nih, gue pengen sedikit mengulang pertanyaan tadi yang awal. Ciri-ciri dulu nih Bro Judan. Oh, iya. Kita belum dapat nih ciri-ciri. Ciri-ciri. Bisa nggak disimplifikasi misalnya anak 80 tuh karena pengaruh heavy metal rata-rata seperti ini misalnya. Nah, kalau bicara ciri sebetulnya ini yang ada di sini sih gitu ya. Jadi di 80-an, gini deh. Ciri yang macam tadi itu bisa tumbuh kuat gitu. Tumbuh kuat dan akhirnya dia jadi sangat fisik misalnya ya. Ketika orang itu hidup dalam skena yang juga apa? Vibrant gitu, skena yang hidup. Berarti ekosistemnya lengkap. Iya. Gitu kan. Di 80-an itu belum ada. Oke. Misalnya, nggak banyak anak metal, tapi nggak banyak anak metal di zaman itu yang punya kaos metal. Oke. Sementara ini salah satu cara mengekspresikan gitu, memainkan musik. Itu apa? Ada kalau nggak salah Tia Denoran menulis bahwa salah satu cara performing musik adalah dengan ketika kita misalnya berjoget dengan musiknya atau seperti ini. Atribut-atribut ya. Ya kan, gue anak metal, gue pakai Iya. atributnya selalu, karena itu identitas gue. Nah di 80-an hal-hal kayak gini juga nggak terlalu apa ya, nggak banyak karena mengakses merchandise juga susah gitu. Itu sebab anak-anak metal yang di 80-an itu dia lebih hidden. Oke. Dan karena itu malah lebih menarik untuk mengetahui konstruk nilainya. Apakah benar dia metalhead secara ideologis atau tidak? Karena biasanya karena jalur ekspresi non musikalnya nggak ada, Iya. maka bagaimana dia kemudian mengekspresikan metalnya jika tidak mendengarkan? Kalau anak zaman sekarang, ya kami misalnya di zaman sekarang lah, pakai kaos karena sekarang udah mudah gitu aksesnya kan. Jadi, tapi pada saat yang sama semua orang jadi bisa jadi metalhead hanya dengan beli kaosnya. Bikin kaos. Dengan outfit. Iya kan? Dulu mahasiswa gue pakai kaos Van Halen 1984 tour. Dia masuk kelas, wah. Kaos tour yang ini nih, dulu gue cuma lihat musisi lain di foto di majalah Cream atau apa gitu, apa Hit Parader, karena pakai kaos ini. Dan dia bilang, oh ya nggak tahu, ini punya papa gitu kan. Gimana? Ya itulah. Jadi ketika kita bicara ciri, kalau di 80-an mungkin dia tidak terlihat, tapi bisa jadi dia malah lebih ideologis. Karena dia lebih di sini, di Indonesia. Kalau di luar udah pasti selesai lah gitu. Punya gaya udah kelihatan lah gitu. Di luar misalnya di Amerika orang boleh gondrong di sekolah, itu aja udah jelas menunjukkan. Kalau di kita nggak bisa, gondrong aja nggak bisa gitu. Mau pakai kaosnya nggak ada. Orang-orang tertentu aja yang kaya gitu mungkin bisa beli kaos metal. Mau cari palsunya pun nggak banyak gitu kan. Jadi ekspresinya jadi sangat privat gitu. Nggak pernah keluar. Maka itu malah jadinya kalau ya hasil ini di sini dia jadi sangat ideologis. Nggak berani ngomong lebih. Lebih itu komparatif. Tapi dia jadi sangat ideologis. Karena emang nggak ada ruang untuk mengekspresikan. Tongkrongan metal jarang, nggak ada gitu kan. Nggak ada malah. Tahun 80. Sehingga memang Belum ada. bonding yang terjadi antara orang ke orang lewat musik itu jadi lebih personal, lebih privat. Tapi juga pada saat yang sama tersembunyi. Gitu. Lain kalau misalnya di zaman kalau zaman sekarang misalnya, wah lu anak metal juga, terus ngobrol. Hanya mungkin karena lihat-lihatan. Gue sering kok lagi jalan pakai kaos metal, terus misalnya belanja sama keluarga, wah sama anakku seperti ada bapak-bapak yang lihat. Gitu. Oh gitu.
Sekarang mungkin bisa gitu. Dulu kan enggak. Iya, iya. Jadi kita nggak tahu metalhead di sekeliling kita siapa aja gitu. Betul. Ini kayak kalau di film horor kita nggak tahu siapa yang udah possessed by demons siapa aja. Iya. Siapa yang bakal membunuh kita? Kita nggak tahu. Karena teman kita ternyata. Iya. Kayak gitu lah kira-kira. Ada lagi Mas Yuka? Nah, nggak ada. Asik. Gue dapat poinnya nih. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita lempar ke audiens. Ada yang mau tanya dari audiens? Boleh. Oke, silakan. Pak Lur namanya. Oke. Mas juga, aku Ya. tertarik banget sama buku yang tadi Heavy Metal Parents ya. Ya, monggo. Cuman itu kan menceritakan mengenai awal 80-an sampai ya mungkin udah selesai 80-an ya. Iya, iya. Sementara kan di tempat kita gaung dari metal itu baru muncul di tahun 95. Iya, iya, iya. Ini berarti apa buku ini ranah penelitiannya di luar atau memang udah yang di Indonesia? Itu satu ya. Oke. Kedua, saya mau nanya, metalhead berarti kan orang-orang yang individu ataupun anggota-anggota kelompok yang suka dengan metal. Iya. Beda nggak sama headbanger? Ada juga yang orang bilang headbanger, itu orang metal nih headbanger. Head banget. Iya, Ya iya. itu aja dua dulu deh. Oke. Pertama yang itu mengenai buku. Iya, iya. Kalau mengenai buku, ini sebetulnya ya bicara 80-an aja gitu ya. Jadi memang fokus pada potret di situ aja sih, Pak. Nggak lebih. Ini bicara, tadi kan judulnya Identitas Kultural Metalhead Indonesia 80-an. Jadi memang memotret anak muda, metalhead Indonesia di tahun 80-an. Tapi sayangnya memang harus diakui nggak bisa terlalu luas waktu itu. Jadi kami lebih banyak narasumber yang di Jakarta. Ini tahun berapa itu Mas dilakukan penelitian? Mulai 2013 sampai berapa ya? Pokoknya bukunya rilis 18. Ah, oke. 2003. 2000-an berarti ya. Publikasi 18. Ah, oke. Gitu. Gitu sih Pak, ininya ya. Kepengen juga sih memotret bagaimana mereka sekarang misalnya gitu. Setelah Jokowi. Gitu kan. Ya itu ya ada keinginan ke situ lah. Ada rencana ke situ ya Mas? Iya. Kerencana ada, keinginan ada. Karena mungkin lebih menarik kalau memang di era 90-an kan itu udah mulai marak. Jadi Iya. penelitiannya akan lebih benar-benar terkonsentrasi sama yang Iya. di Indonesia waktu itu ya. Dan dulu kan karena untuk menjangkau narsum nggak semudah sekarang ya. Iya. Dulu hanya bisa via email misalnya. Iya. Kontak paling via WhatsApp, belum tentu juga bisa bisa cepat gitu loh proses bertukar informasinya. Dan waktu itu akhirnya karena narasumbernya mayoritas Jakarta, akhirnya kami berdua melakukan data collectingnya dengan focus group discussion group, gitu. Jadi memang lebih banyak yang bisa ditarik kan kalau lewat focus group ketimbang Ini ya. survei atau apa itu kan Iya, sangat iya. kuantitatif dan di permukaan gitu. Gitu sih. Pertanyaan keduanya, sorry lupa tadi apa? Heavy metalhead. Oh iya ya. Bangers. Metalhead tuh metalhead enggak ya. Gimana ya? Headbanger ya sama aja sebetulnya. Headbanger itu, sorry, ini kalau gue tahu headbang itu sebetulnya caranya Gerakan. Berat. melakukan itu namanya headbang. Headbangers pasti anak metal. Tapi anak metal belum Belum tentu tentu headbanging. Terutama kalau udah terlalu tua gitu, nonton konser, jadi nontonnya gini aja karena badannya udah sakit semua mungkin gitu. Berarti kalau ketemu metalhead yang tua, lu bukan headbanger gitu. Nah, mungkin itu. Oke. Ada lagi? Cuma istilah. Iya istilah sih ya. Oke, menarik sekali. Saya coba lagi ya mau ini. Tapi sejauh mana penelitiannya di Indonesia sendiri waktu itu, Mas Yuka? Apakah di enklave tertentu yang menjadi bahan penelitian untuk mengenai metalhead di Indonesia itu mungkin ada beberapa
Apakah di Jawa aja atau mungkin ada di daerah-daerah lain juga? Enggak. Cuman di Jakarta ya. Awalnya kami ingin memang seluas itu, tapi kemudian karena kendala banyak lah gitu kayak kita mau penelitian, terutama dana gitu Iya. dan waktu yang constraint waktunya sangat ketat. Kita nggak mungkin juga keliling-keliling gitu, jadi di persempit sampai akhirnya jadi Jakarta saja sih. Tapi memang kalau di bukunya ada tuh kriteria narasumber yang kami tentukan gitu. Misalnya mereka harus mengalami besar di masa 80-an itu wajib gitu ya. Lalu mereka harus punya keterikatan dengan metal yang lebih dari sekedar misalnya keterikatan lebih itu gini, artinya memang dia mengonsumsi, dia beli kaset misalnya di zaman dulu gitu, bukan cuma yang oh ya gue seneng Metallica, punya album, enggak denger di radio aja seneng, nggak bisa gitu. Itu saya kok. Jadi harus jadi ada level of consumption-nya juga kami tentukan. Jadi minimal punya berapa album misalnya gitu. Gitu sih. Ini kalau bisa ditelaah di Indonesia itu lebih masih banyak yang ikut-ikutan daripada memang yang passionnya untuk jadi seorang metalhead gitu ya. Enggak juga, di mana-mana ada sih sebetulnya kayak gitu ya. Cuman waktu itu kami menentukan itu untuk menyaring aja gitu. Siapa yang layak jadi narasumber, siapa yang tidak gitu dari awal. Gitu. Terus kami kemudian minta mereka di awal-awal tuh ketika udah ketemu sekian belas narasumber, minta mereka nulis sebetulnya. Nulis tentang? Pengalaman mereka tentang metal. Pada masa itu, pada masa 80-an. Oke. Kenangan mereka sebenarnya lebih kayak gitu. Jadi lebih kami jadi tahu kan seberapa personalnya konsumsi itu buat mereka. Itu di bagian belakang buku ini ada tuh beberapa surat narasumber, akhirnya kami masukkan, nggak bisa semua, beberapa yang dipilih. Tapi dari situ oke, berarti yang ini kita sisir lagi kan, yang kita undang untuk fokus grup orang-orang ini gitu. Baru deh kemudian fokus grup. Ada lagi? Nanti ya, berlanjut aja nanti kan. Tadi itu menarik tuh istilah ikut-ikutan tuh. Iya. Rasanya zaman dulu tuh nggak ada yang ikut-ikutan karena yang tersedia cuma itu kan. Paling tidak kita tahu tapi nggak jadi freak gitu maksudnya. Iya. Bukan jadi passion gitu. Bukan jadi passion, nah itu aja. Misalnya kita lihat di Indonesia itu banyak gak sih metalheads yang benar-benar ya sampai yang katanya Yang ideologis. yang ideologis sampai tuanya pun mereka Itu kelihatan kok dari seberapa banyaknya festival metal sekarang ya. Festival metal yang gede-gede itu yang ngundang band internasional berapa sekaligus. Katakanlah kalau yang di Jakarta Hammer Sonic misalnya. Di Solo Rock in Solo. Dan belum yang lain-lain ya. Banyak sekali gitu. Ya dari situ kelihatan. sampai sekarang ini kita Dan bicara kalau misalnya di festival metal tuh kita bisa lihat, yang menarik kita bisa lihat range usianya. Iya. Gitu, dari yang masih kelihatan ya anak SMA gitu sampai yang wah ini yang udah om-om yang nontonnya di pinggir aja sama teman-temannya gitu kan. Tapi kelihatan, kelihatan. Yang menarik tuh tahun 2018 itu Desember saya dan teman-teman sebenarnya teman-teman di kerjaan sih ya, di kantor gitu. Cuma rata-rata nih satu gelombang lah gitu, satu generasi. Kami nonton Judas Priest. Nah itu menarik, Judas Priest itu yang datang mayoritas ya ya umuran kita gitu. Yang wujudnya udah emak-emak ya kelihatan banyak juga gitu. Om-om, emak-emak, bapak-bapak. tapi bicara banyak gitu. bicara musik Banyak metal zaman sekarang tuh ada masih. Masih, ya itu buktinya. Oh iya. Festivalnya. Maksudnya kalau mungkin gua ngeliat zaman dulu gua ngalamin nih misalnya tahun 80 apalagi 90 karena MTV masuk di Indonesia 90-an.
Jadi kita bisa melihat bahwa that music exists, Iya. ya. Setelah lama sampai pokoknya setelah tahun 90-an, gue juga udah nggak terlalu memperhatikan perkembangan musik. Yang sekarang gue mau tanya, apa sama seperti dulu waktu yang kita alami dulu, misalnya tahun 80, Iya. 90, sama nggak sih? Hype-nya maksudnya. Hype-nya tuh masih sama. Masih. Lebih malah. Lebih. Apalagi sekarang yang menarik kan itu. Kalau di festival metal, yang gue lihat misalnya kalau yang di Indonesia ya, orang sekeluarga bisa pergi. Oke. Itu yang tidak terjadi, bapak dan anak, gitu kan. Nonton bareng, itu nggak terjadi di generasi kita. Iya. Iya kan? Mana mungkin gue nonton, kalaupun konser band metal internasional di tahun 80-an sudah ada yang masuk ke Indonesia, nggak mungkin juga gue nonton sama Bokap nyokap. nyokap. Gitu. Kan? Nyokap penggemar Chet Baker. Lah, Dia- mabur langsung. Apa gitu kan? Tapi buat gue pertanyaan menarik nih, Mas Yudo nih. Dengan penelitian ini kan berhubungan dengan festival-festival yang ramai sekarang kan. Sementara fokus penelitian ini kan tahun 80 kan. Seolah-olah generasi 80 itulah metal itu sangat kuat. Ternyata tidak terbukti kan. Dengan festival ini ternyata kan ya sampai juga metal itu bisa tanda kutip ya dijual untuk generasi-generasi milenial katakanlah ya segala macam Ya, dalam ya. peristiwa politik atau apapun. Metal itu bukan untuk 80 tapi untuk generasi milenial. Nah, itu pertanyaan lagi muncul gitu. Oke. Enggak, sebenarnya gini. Yang generasi kita ini, itu mereka seperti apa ya, menikmati kesempatan yang datang terlambat. Oke. Gitu. Dan itu kalau menurut gue berkah. Iya. Artinya Dewa Metal masih mengingatkan kami untuk tetap berpegang teguh pada imannya gitu kan. Iya. Walaupun mungkin udah ya menggeh-menggeh lah kita. Iya, tapi kan menikmatinya gitu dulu ya. kalian nggak ngalamin. Iya. Ini loh kita sekarang. ngalamin. Oke, jadi kita masih bisa menikmati itu gitu. Ya. Sebenarnya malah begitu. Kalau di zaman dulu kan ya ada festival rock, entah metal entah apa, festival rock, kita juga menikmatinya kan band semuanya serba bajakan. Iya. Kasetnya bajakan, bandnya pun bajakan Iya. gitu kan. Iya. Jadi banyak dari metalhead sekarang yang tua-tua ini juga apa ya, menikmati fasilitas zaman ini, fasilitas zaman ini gitu. Ya udahlah mereka pergi sama anaknya atau dengan teman-teman lama gitu kan. Itu kelihatan kok, kayak waktu Judas Priest tuh kelihatan. Sekerombolan nih pasti Kapan teman-teman sih SMA. Judas Priest, Mas? 7 Desember 2018. 2018 ya. Kelihatan tuh ini pasti teman-teman SMA nih. Gitu, bapak-bapak, gerombolan. Karena Iron Maiden aja yang di Ancol, Iya. wah kelihatan nih udah pada nggak kuat ini. Berarti peristiwa-peristiwa yang kan bawa keluarga ya. Berarti kan yang dialami si bapak ini suatu kemewahan buat anggota keluarga yang lain sampai dia mau ikut nonton gitu. Padahal mereka juga belum tentu terlibat atau mengalami masa itu kan. Ya bisa begitu, tapi rata-rata yang datang sekeluarga itu memang ya sekeluarga berarti kan terpapar ya. Iya maksudnya gitu. Jadi terpapar oleh si katakanlah si bokap iya. atau siapa Si gitu nyokap. kan, Iya, si betul. nyokap gitu. Guns N' Roses kan teman-teman gue apa sama anaknya, sama Iya, suaminya. itu Nah itu yang menarik sebetulnya di zaman sekarang gitu, ketika ya itu orang tua dan anak tuh bisa menikmati Nah. musik yang sama gitu kan. Itu yang tidak terjadi lah kalau di zaman kita, Iya. ya kan. Tapi kita bisa melakukan itu ke anak-anak kita. Anak gua enggak sih, sayang. Jangan curhat di sini. Gak mental, Mas. Anaknya IDM dan Nah, Justin Bieber, anak gua tuh dia seneng, BTS. dia seneng musik anime. Oke. Oh, oke. Jadi doesn't matter the genre gitu. Jadi sebenarnya ada juga yang kadang-kadang nggak ini sebenarnya metal gitu. Adalah upaya-upaya untuk supaya Nanti ada lah pokoknya. Nah, ini tadi yang juga
Mas Yuda juga jelasin tadi kan, apa namanya, banyak ternyata anak-anak dibesarkan oleh metal. Saya nyinggung sedikit lah, anggapan orang terhadap buku Mas tentang parenting, tanda kutip ya, padahal bukan gitu loh. Nah, gejala apa tuh yang tadi yang Mas ngomongin, nonton festival, bawa anak-anak, banyak anak apa bapak pergi sama anak-anak untuk nonton selera si bapak gitu loh. Apakah itu bukan suatu bentuk parenting sebetulnya dengan gaya metal pada saatnya itu nggak mau dimasuk gitu loh. Iya. Bisa elaborasi nggak itu? Misalnya dari hasil penelitian inilah, katakanlah. Sebenarnya penelitian ini tidak terlalu membicarakan itu, gitu. Tapi memang fenomena macam itu evident gitu ya. Kalau di festival, kalau di acara-acara metal banyak yang melakukan. Artinya kan sebetulnya sebagai seperangkat ideologi gitu, yang membentuk cara pikir. Itu terbukti bahwa dia membentuk cara pikir dan dia ingin setidaknya mentransfer cara pandangnya ke generasi selanjutnya gitu. Berarti dia merasa ada, disadari atau tidak, ada nilai-nilai tertentu yang dia anggap baik yang harus ditransfer lewat metal maksudnya. Nah, kalau bicara dengan ini, orang tuanya Mas Yuka begitu nggak ke Mas Yuka? Misalnya mentransfer, kayak misalnya bokap gue suka keroncong, dia kasih dengerin gue gitu, supaya gue suka juga keroncong gitu. Nah, kalau Mas Yuka gimana dengan your parent? Kalau itu enggak sih, nyokap malah jadi nyokap tuh kepengen banget gue jadi atlet. Atlet headbanger maksudnya. Tapi apapun yang dia tawarkan tentang olahraga selalu membuat gue mental. Iya. Nyokap ini atlet. Dia dulu atletik. Gitu. Jadi dia pengen banget anaknya ini sporty gitu. Sementara anaknya malas banget gitu. Dia lebih seneng di depan stereo set, dengerin pakai headphone, baca gitu kan. Dan kemudian main band, gambar, anaknya lebih ke sana. Jadi tapi nggak not necessarily berarti itu apa namanya gagal gitu. Nggak apa-apa juga. Justru dengan semakin dia berusaha mengajak gue untuk suka olahraga, penolakan gue kan membawa gue ke lebih memperkuat lagi. Sampai akhirnya enggak, aku di sini gitu. Oh ya wes, akhirnya dia menyerah pada satu titik. Tapi ya kalau dia nggak berusaha banget juga, mungkin gue juga nggak akan menolak dengan keras sehingga kemudian berusaha membangun. Nggak, gue punya dunia sendiri, gue punya pilihan gitu kan. Ini salah satu bentuk contoh hasil perjuangan strateginya generasi metal untuk berjuang di depan orang tua supaya di jalur. Iya. Kita generasi kita lah. Generasi kita. Ya maksudnya karena yang gue tahu bahwa musik itu pasti ada influence, bukan bicara idola musik, tapi influence musik kita itu pasti di belakang kita. Di belakangnya ada. Dari belakang kita nih yang memberikan kalau influence ke kita gitu. Nah, nyokap penggemar jazz. Dan maksudnya dia juga sebenarnya lumayan serius dengerin dengan apa yang didengarkan gitu kan. Mungkin sikap itunya sih gitu. Pasti Mas Yuka juga ke anak Mas Yuka juga pasti begitu. Walaupun tidak istilahnya tidak sampai si anaknya senang ya sudah gitu, tapi semuanya balik lagi pasti influence kita tuh banyak gitu loh di belakang kita gitu. Kalau Mas Yuka kan bilang heavy metal dari sepupu gitu. Ini bisa aja sih. Kalau misalnya bapak atau ibu senang heavy metal juga mungkin belum tentu juga Mas Yuka. Iya, betul. Kayak gitu. Iya. Pasti akan ada reverse. Ya ada sih yang ininya kayak mungkin setelah gue usia 30-an gitu baru tuh oh iya ya nih musiknya nyokap sebenarnya lucu juga nih. Chet Baker, Coltrane, Astor Gilberto nyokap suka banget sama Astor. Ya gitulah. Musiknya Daddy G tuh. Dangdut. Oke.
sekarang gue nanya lagi, Riz, nanti gue lempar lagi ke, gue coba tarik kekinian, Mas Yuda. Ini kan, gue tertarik banget ini topik ini karena bicara metal ternyata kan panjang ya. Iya. Skena itu panjang banget sampai berulang lagi sampai ke generasi penerus kan. Iya, iya. Nah sekarang kan mulai muncul nih tren-tren baru dari mulai Jepang, sekarang K-pop dan sebagainya. Ya ini mungkin pertanyaannya juga kok nggak perlu dijawab tuntas, tapi paling nggak pandangannya Mas. Kira-kira bisa nggak ini fenomena ini terjadi seperti fenomena metal? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena? Ya itu tadi, itu... Sorry, maksudnya kalau metal itu kan jiwa pemberontak, jiwa ini kan di situ tuh ada. Ya, memperkuat itu kan itu sebetulnya. Nah ini kalau yang ini mungkin kalau bicara pemberontakan gitu, perlawanan terhadap generasi di atas kita itu memang kayaknya yang paling mentok di angkatan kita lah gitu ya. Oke. Anak-anak sekarang nggak punya isu itu gitu, pertentangan. Maksudnya kita harus membedakan diri kita dengan generasi gitu, kayaknya enggak gitu. Lagu My Generation The Who tuh enggak, tema itu enggak bunyi di mereka. Iya. Nah, tapi peluang yang gue lihat yang misalnya Jepang gitu ya, ataupun K-pop, ini juga sebenarnya konsumsi yang ideologis, gitu. Bayangin sampai ada misalnya karena K-pop mereka jadi nonton K-drama terus pergi ke restoran Korea, itu kan sebenarnya a different way of being ideological gitu. Kalau gue lihat malah kebalikan ya, sekarang anak-anak yang seneng K-pop akhirnya ibu-ibunya jadi seneng K-pop. Ya, ke bawah. Jadi ke bawah ibu-ibunya. Iya. Kalau yang gue lihat seperti Iya, sekarang itu karena keinginan untuk menyelami, ya kan, ya gue juga, maksudnya ada itulah kayak anak gue demen banget sama YOASOBI, Jepang. Nah jadi, oh ya, lucu juga musiknya gitu kan. Tapi poinnya adalah ini akan terjadi juga kok gitu, terutama di K-pop. Banyak orang melihat dia gimana, tapi sebenarnya kalau bukan dia sama dengan metal ya, tapi dia konsumsi yang ideologis juga. Jadi sangat mungkin fenomena macam itu terjadi gitu loh. Bahkan mungkin di tataran K-pop lebih abstrak gitu, karena it's not about the music, tapi tentang kekoreaan gitu kan, tentang identitas kekoreaan sebetulnya yang ditawarkan. Apalagi kayaknya nih kalau gue perhatikan, nggak tahu, ini ngedabrus aja sih. Tapi kayak suatu hari akan muncul artis-artis K-pop yang bukan macam yang kita lihat sekarang, tapi yang rock dan yang metal. Karena mulai banyak gitu. Misalnya di Instagram, di YouTube, band-band musisi rock Korea gitu yang ya mungkin itu nanti the third wave of K-pop akan wujudnya begitu. Dan kalau itu yang terjadi akan sama. Orang Jepang kan, yang banyak band metal. Ya mungkin ini jadi pertanyaan lanjutan buat saya gitu. Nah dari kita ngomongin heavy metal, ngomongin K-pop kan, luar. Apa yang terjadi dengan kita? Tanpa ada tendensi apapun pertanyaan ini, apa yang terjadi dengan kita? Fenomena itu kenapa tidak terjadi di kita? Oke, kalau di tataran kita mau segede K-pop ya kita harus bicara strategi kebudayaan, gitu kan. K-pop adalah sebuah produk kebudayaan yang memang didesain dengan sangat detail, gitu kan, sangat rinci, sangat matang, gitu. Saya selalu gue selalu joking bahwa ini sih apa ya? Rencananya tuh K-pop tuh bagian dari rencana ini taking over the world gitu. Ya kan, domination plan gitu, bukan sekedar ini. Nah, ya kalau mau ya kita harus berpikir di skala itu juga. Ke satu. Ya kita harus punya strategi kebudayaan yang kuat dan lain-lain. Tapi gue personally tidak pernah setuju dengan kekhawatiran, wah misalnya anak sekarang K-pop, nanti apa budaya kita,
emang budaya kita apa gitu. Iya. Maksudnya ya biarin aja gitu. Karena bagaimanapun apapun yang masuk ke sini pasti akan dimaknai secara lokal. Iya. Iya, betul. Iya. Dan akan keluar juga sesuatu yang sangat lokalnya kita gitu kan. Metal yang sangat khas lokal sini sebenarnya ada satu tapi ini nanti di luar ini Nanti sih. ya, nanti. Episode lain. Enggak episode lain, udah ngomong di luar aja. Ada juga gitu fragmen metal di Indonesia, black metal di Indonesia tuh mereka jadi sangat lokal ketika di Jawa. Yang membuat metalnya jadi lokal, Jawanya jadi global. Iya. Jadi terbolak-balik, Asik. juxtaposed. Nah, Asik. jadi gue sebetulnya nggak khawatir sih dengan itu, ya embrace aja gitu. Asal kita selalu berusaha mengartikulasikannya dengan cara kita sendiri. Gitu kan, apapun yang masuk. Betul. Selama ada upaya itu asik-asik aja gitu. Dan semua asik. Semua juga akan asik. Tapi mungkin itu juga karena pengaruh media sosial ya, atau Enggak juga sih. teknologi Nah, kalau tadi nanggepinnya Mas Yuda, nggak tahu bener apa. Mungkin salah ini gue. Kayak Korea tuh, K-pop tuh juga kan bukan budaya Korea sebetulnya kan. Iya. Udah asimilasi tuh sebetulnya, udah campuran semua. Musiknya mereka kan hip hop. Iya, itu Gitu maksudnya. kan sebenarnya. Apa jangan-jangan kekakuan kita yang membuat kita nggak seperti K-pop? Mungkin. Kan kalau kita mau jujur ya misalnya K-pop, musik mereka sebetulnya hip hop. Yep. Yang diperlakukan dengan cara khas Korea. Yep. Ya kita Tapi juga. gerakan pun bukan gerakan Korea kan, itu Bukan. juga semuanya ambil dari Barat semua. Betul. Tapi mereka mengemasnya dalam sebuah strategi kebudayaan nasional. Mereka menjadi istimewa karena itu, karena mungkin juga ada campur tangan pemerintahnya juga kali yang mempermudah mereka untuk Sudah pasti. itu untuk lebih ekspansi keluar gitu, itu juga campur tangan. Ya nggak tahu ya, itu mimpi gue ya. Generasi kita nih, sebelum generasi kita punah, kita harus melihat Indonesia kayak Korea nih harusnya. Nah. Sudah mulai ke arah situ, paling tidak gitu loh. Kita Makanya mulai baca. ke sana. Kita mulai ke sana kok sebetulnya. Oke. Ya kan kayak ada band VOB misalnya. Kalau di hip hop ada Rich Brian. Iya. Ya kan. Kita mulai ke sana kok. Ya ini kalau ngobrol sama temen-temen gitu yang gelisah, nih gimana kapan Indonesia maju? Gue selalu bilang, loh kita akan sebesar itu. Sialannya, apesnya kita, kalau ngelihat misalnya sejarah Eropa atau zaman sebelum Renaissance, ya kan, ada sila abad ke-8, terus ada Renaissance, terus akhirnya Eropa jadi seperti sekarang, anggaplah di abad 20 mereka sangat dominan. Kita ini ada di fase ketika Gutenberg baru nemu mesin cetak. Betul. Iya. Jadi lu jangan harap apa yang akan terjadi 300 tahun lagi kejadian sekarang. 300 tahun lagi mungkin 400 tahun lagi kejadian. Apasnya aja kita lahir sekarang. Ya berdoa aja bahwa kita terlahir kembali 300 tahun kemudian dan ingat akan pembicaraan ini. Gitu. Dia bilang gitu ke teman-teman. Kitanya ini tinggal ngeliatin nih siapa nih yang nonton 300 tahun ya. Kayak gitu. Tapi pembicaraannya menarik ya. Ternyata sosial itu kena di mana-mana ya, musik. Ya itu yang menarik, karena gue bukan metalhead. Tadi yang gue pikir metal tuh hanya sekedar musik, gue nggak punya perhatian terlalu dalam. Ya denger teman bicara itu, oh sampai segitu ternyata metal itu tuh sampai dihubungkan dengan ideologi. Coba bayangkan, zaman dulu kita ideologi, taunya cuma ideologi kita aja sebagai bangsa gitu kan gitu loh. Makanya waktu itu waktu salah satu narsum kita yang ngomongin Sepultura kan, Ya. sebegitunya emangnya pengaruh sosial ya Sosial. di Brazil. Iya. Tapi itu diakui oleh kalau Iron Maiden nggak sampai ngomongin sosial, tapi memang Iya. genre-nya beda-beda gitu. Kalau gua lihatnya. Memang itu kekuatan Iya. kritik sosial gitu Iya, kan. itu. Makanya ya metal slang gitu. Kenapa dia bisa sebesar itu? Karena Iya. dia membuat anak-anak muda merasa bahwa Jadi sadar. dirinya lah yang dibicarakan di Jadi lagu-lagunya. sadar gitu. Iya. Iya. Wah, orang-orang ini bicara cerita tentang gue. Ini kan cerita gue gitu kan. Iya. Makanya. Iya. Tapi kalau tadi balik ke bicara apa ya
soal identitas budaya gitu. Gua sih yakin betul bahwa Indonesia itu sangat fluid. Iya. Konstruk identitas orang Indonesia itu sebetulnya sangat Iya. fluid. Dia bisa pada saat yang sama metalhead yang sangat ideologis, tapi di sisi lain dia bisa sangat beriman gitu, apapun agamanya, Iya. gitu kan. Dia bisa Patriotik. dia bisa sangat misalnya tapi pada saat yang sama jadi post tradisional gitu. Iya. Ya atau yang paling ini apa ya? Gue selalu menggambarkannya gini. Seorang PhD mungkin mechatronics dari Jerman tetap masih percaya masuk angin kan kalau gitu loh. Iya. Walaupun mungkin dia tahu cara mengobatinya tidak dengan dikerok. Iya. Tapi ya itulah gitu. Iya. Kita tuh masih sangat cair dan fluid. Nggak masalah kok orang Jawa tuh makan makanan yang lain gitu kan misalnya. Iya. Orang apa makan itu kan yang tidak terjadi sebenarnya tidak terlalu terjadi di misalnya di Eropa. Ya kan. Ketika orang Inggris makan makanan India itu dianggap sesuatu yang kesannya apa? Only the privilege yang bisa. Kalau di Asia Tenggara ini kan, waduh, kompleks dan sangat cair. Jadi Pragmatis. pada saat yang sama juga itu membentuk karakter pragmatisme yang pragmatisme tapi bukan pragmatisme yang dalam arti yang buruk. Ini lebih jadi sangat santai. Iya. Oke, boleh nanya nggak? Iya, silakan. Ini mengenai masuknya budaya metal ke kantong-kantong kita ya, kantong-kantong terutama yang di daerah-daerah juga masih orang atau gimana. Nah, masuknya metal di Indonesia ini sebenarnya bisa dibilang kayak ada asimilasi budaya kan, ya kan? Ya. Cuman apakah ada rambu-rambu tertentu kalau udah masuk ke dalam konteks lokal? Sekarang gini deh, kita tahu kalau yang metal di luar negeri itu kan identik dengan sex, drugs, rock and roll, sex, drugs ya apalagi ya. Apakah di Indonesia juga menerapkan hal semacam itu? Apakah sudah itu dibuang terus kita masukkan dengan konten-konten lokal yang istilahnya lebih arif gitu loh? Arif. Kemana si Arif? Makanya arif lokal, si arif. Kan dia seperti itu. Ada rambu-rambunya nggak di sini? Kalau rambu-rambu tertentu misalnya dalam komunitas ada memang. Ya itu tadi. Kalau lo misalnya anak metal yang ini, maka ya jangan jadi poser, jangan cuma pura-pura gitu. Tapi harus total, harus muncul dalam perilaku dan lain-lain. Ada itu, rambu-rambu macam itu ada gitu. Tapi kalau tadi terkait dengan sex, drugs, rock and roll, kayaknya itu bukan cuma metal problemnya gitu kan. Tapi maksudnya bukan berarti juga di metal ada, karena kalau yang gue perhatikan sebenarnya di zaman sekarang misalnya, sepertinya itu bukan isu besar lagi. Karena ada isu yang lebih besar. Dulu iya. Gitu kan. Dulu iya gitu. Dan anak-anak tahu. Kalaupun ada, praktek itu masih ada, tapi dalam tingkat yang berbeda gitu. Tapi gue nggak bisa jawab sebetulnya karena nggak pernah melakukan penelitian tentang itu juga. Jadi kalau perkara seks, drugs, rock and roll itu jargon di tahun 70-an yang apakah di sini itu kenakalan remaja. kalau apakah terjadi betul di skena ini, gue nggak berani jawab. Karena itu bisa aja jadi sesuatu yang berlangsung di semua sektor kehidupan. Tapi kalau perkara rambu setiap komunitas itu mereka punya, gitu. Ada kesepakatan kolektif yang mereka buat juga gitu. Dan itulah yang menjaga skenanya jadi hidup dan juga dinamis dan bisa bertahan gitu untuk waktu yang lama gitu kan. Dan gue rasa kalau misalnya dengan kondisi itu jelas bahwa
Kalau memang pelakunya melakukan hal-hal yang yang tadi misalnya perilaku yang menyimpang, kayaknya nggak akan lama juga skenanya jalan. Iya, betul. Pasti akan berantakan sendiri. Kok di Amerika bisa? Karena kalau di US udah jadi industri gitu kan. Kalau di sini masih sedang menuju, jadi masih ditopang oleh komunitas. Gua rasa anak-anak mereka juga sadar betul gimana cara menjaga komunitasnya dengan baik sih, agar rodanya tetap bergulir gitu. Dan ekosistemnya tetap terjaga. Karena kalau enggak, mereka mau kemana gitu kan. Tapi ini saya agak pertanyaan konyol ya. Komunitas metal mungkin pernah dimasukin sama Mas Yuka ya? Artinya kan udah menjadi sampai komunitas metal yang ada di mana-mana gitu ya. Nah itu maksudnya yang ikut dalam anggota itu profesinya sampai sejauh mana? Apakah sampai ada ya pemuka agama ikutan di situ mungkin? Bisa nggak itu? Ada nggak? Atau orang-orang pemerintahan masuk ke dalam Gini, metal gitu. ya banyak aja orang dengan segala macam profesi. Ada ya. Mau diperdalam, kita bikin episode lain nih tentang itu khusus. Oke, ini masuk ke metal kan? Nah kan gini, not necessarily kemudian kalau anak metal dia hidup 100% dari metal gitu loh. Iya kan? Ya ada juga yang, dan banyak gitu yang pegawai orang kantoran, bahkan ASN, tapi dia juga aktif di skena itu, ya banyak gitu. Banyak. Dua dunia yang berbeda ya. Ada yang lulusan seminari, ya ada juga gitu kan. Jadi apa ya? Tidak ini bukan seperti spesies khusus yang untuk menjadinya kemudian harus convert, enggak sih gitu. Karena ini lu bicara musik, semua orang bisa bisa menjadi satu karena musik kan lo tahu. Kan gue bertanya. Ya makanya ada macam-macam. Ada yang dosen gitu kan. Betul. Ada yang caster. Ada yang ikut-ikutan. Gue ikut-ikutan deh, kalau gue sih ikut-ikutan deh. Gue fluid kok. Hari ini metalhead, besok new wave. Besoknya lagi keroncongan. Kalau di DJ berfluid, fragile. Ya mungkin terakhir gini aja lah. Terakhir kan Mas Yuda sudah melakukan buku ini dengan hasil penelitian. Harapan ke depan apa? Penelitian lanjutannya apa? Mungkin yang bisa dilakukan oleh Mas Yuda atau teman-teman yang lain melakukan penelitian. Apa lanjutan ini supaya semakin sahih? Apa namanya hipotesa Mas? Ya ada beberapa yang sedang gue kerjakan memang. Gitu ya. Jadi ya kalau harapannya sih gue bisa terus ngerjain ini gitu. Maksudnya mengerjakan penelitian macam begini. Tapi sebetulnya gue berharap lebih banyak tulisan akademik tentang metal di Indonesia. Why? Oleh Indonesian scholars. Why? Kenapa? Ya agar kita bisa belajar tentang siapa diri kita, membaca kembali apa yang sedang berlangsung, gitu kan. Banyak yang nulis tentang metal Indonesia, tapi international scholars banyak, sedikit sekali. Anak metal yang jadi scholars banyak, tapi menurut gue harus lebih banyak lagi tulisan akademik gitu ya tentang metal, dan kemudian bisa diakses publik, agar anak-anak muda yang ada di skena itu juga ketika baca mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu sebetulnya penting. Iya. Gitu. Tapi mungkin nggak hanya metal ya, mungkin yang lain ya, juga. Kalau secara umum, gue berharap lebih banyak orang yang menulis tentang budaya populer Indonesia. Itu menarik tuh. Menulis budaya populer itu menarik. Selama ini kan klasik semua penelitian ini nih, populer ini menarik nih. Tulisan akademik ya? Ya akademik, maksudnya akademik. Kalau cuma tulis, gue sih bisa nulis populer, cuman yang bukan akademik. Budaya populer luas banget sih. Iya. Memang butuh waktu ya. Untuk itu. Dan ternyata itu akrab sama kehidupan kita masa lalu ya. Ternyata sebenarnya banyak ya resensi itu. Oke. Ada lagi Exki?
Mas kita bicara di luar aja. Mas. Iya, Ya, nanti baik. pokoknya gue penasaran, gue pengen bikin episode lanjutan dengan topik yang berbeda dengan Mas Yuda. Ya, thank you so much Mas Yuda. Sip. Thank you banget banget. untuk waktunya. Sip. Oke, Eski silakan tutup. Ya kita. Oke. Udah dengar ceritanya Mas Yuka. Semoga berkenan. Dan gua mau ucapin terima kasih buat yang sudah follow kita, subscribe kita dan sebagainya. Tunggu episode yang menarik next. Ya. Bye, thank you. Oh ya begini. gua metal pura-pura nih. Thank you.